tempat-tempat sakral di Indonesia yang kerap digunakan untuk ritual meminta jodoh dan rezeki. Hai sahabat populer, bagaimana kabar kalian hari ini? Oh iya sahabat populer, orang-orang sering bilang jika jodoh dan rezeki itu di tangan Tuhan dan memang sudah ada yang mengaturnya. Namun tentu saja nasib orang berbeda-beda. Ada yang merasa serba kekurangan dari lahir hingga kehidupannya saat ini. Ada juga yang sulit mendapat jodoh alias jomblo sejak lahir hingga saat ini. Jika dilihat dari usaha, mungkin sudah banyak dari orang-orang tersebut melakukan berbagai usaha yang pas dan tepat untuk mendapatkan rezeki yang lebih ataupun untuk mendapatkan tambatan hati. Tapi mungkin karena belum waktunya, jadi rezeki dan jodoh itu tidak bisa datang sampai saat ini. Buat kalian yang merasakan hal ini, percaya atau tidak, beberapa orang biasanya pergi ke tempat-tempat tertentu untuk melakukan berbagai ritual untuk bisa memperoleh rezeki dan jodoh. Beberapa tempat ini, sebagian besar memiliki mitos-mitos yang mampu mempermudah kita mendapatkan rezeki yang lebih serta memudahkan kita untuk mendapatkan jodoh. Nah sahabat populer, berikut ini tempat-tempat yang biasanya digunakan sebagai tempat ritual untuk meminta jodoh dan rezeki yang dirangkum dari berbagai sumber. Eits, tapi seperti biasa, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, terus jangan lupa di like juga ya sahabat populer. Alas Purwo. Alas Purwo adalah sebuah taman nasional berupa hutan yang ditumbuhi berbagai pohon-pohon besar. Tentu saja, nama dari Alas Purwo ini sendiri pastinya sudah tak asing lagi kalian dengar. Apalagi kemistisan yang dimiliki oleh tempat yang satu ini tentu saja sudah tidak dapat diragukan lagi. Nah, karena suasana mistis yang dimiliki oleh tempat inilah yang membuat tempat ini menjadi salah satu tempat yang biasanya digunakan untuk mencari pesugihan. Di dalam Alas Purwo ini terdapat banyak gua-gua yang seringkali tercium bau kemenyan ataupun dupa pada malam-malam tertentu yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sedang melakukan ritual pesugihan. Gunung Kawi. Gunung Kawi yang dimaksud di sini adalah gunung yang ada di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Konon katanya, pesugihan yang dilakukan di tempat ini amatlah manjur, namun dengan timbal balik yang amat besar pula bagi orang yang melakukannya. Adapun untuk proses pesugihannya adalah dengan cara melakukan tapa berata pada hari baik dan biasanya dilakukan pada hari Jumat Legi dan tanggal 12 setiap bulan Suro. Sebelum melakukan tapa berata, para peziarah diwajibkan untuk melakukan mandi suci yang dipimpin langsung oleh seorang juru kunci dan harus melakukan perjanjian kontrak mati dengan penguasa gaib dari Gunung Kawi. Kontrak mati yang dimaksud adalah mereka harus bersedia memberikan tumbal nyawa pada sang penguasa setiap tahunnya untuk melanggengkan kekayaannya. Selama melakukan tapa, para pencari pesugihan tidak diperkenankan untuk makan, minum, dan tidur selama 3 hari. Selain itu, mereka juga tidak diperbolehkan untuk buang air besar ataupun buang air kecil kecuali mengeluarkannya di atas daun pisang di tempatnya duduk. Tapa mereka akan selesai saat ada selembar daun dari pohon dewan daru yang gugur sendirinya. Ngujang, Tulungagung, Jawa Timur. Pesugihan yang satu ini juga tidak kalah aneh dan juga seram. Para pencari kekayaan ini diharuskan untuk melakukan sebuah ritual yang disebut ritual pesugihan monyet. Adapun tata cara ritual pesugihan monyet ini mengharuskan si pencari pesugihan monyet ini harus selalu menyediakan tumbal nyawa kepada makhluk gaib yang menguasai makam Ngujang sampai pencari pesugihan ini meninggal dunia. Saat menjalani ritual pesugihan tersebut, sang pemuja akan mendapatkan seekor monyet yang nantinya akan menjadi peliharaan. Konon katanya, monyet ini diyakini bisa membantu sang pemuja untuk mendapatkan harta kekayaan. Jimbung, Klaten, Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, tepatnya di Desa Jimbung, Kabupaten Klaten, ada sebuah sendang yang diyakini sebagai tempat tinggal 2 siluman kura-kura. Dulunya, 2 kura-kura ini adalah 2 manusia laki-laki dan perempuan yang bernama Kyai Poleng dan Nyai Poleng. Masyarakat meyakini bahwa keduanya bisa mengabulkan setiap keinginan para pengunjungnya, khususnya dalam hal kekayaan. Namun, tidak main-main imbalan yang dimintanya. Tubuh orang yang meminta kekayaan padanya akan muncul bercak putih. Perlahan-lahan akan melebar dan jika sudah memutih di sekujur tubuhnya, maka orang tersebut akan segera meninggal dunia.
Gunung Selok Cilacap. Gunung Selok di Cilacap merupakan wisata yang nyaman, mengasyikkan, dan unik karena lokasi ini menyajikan perpaduan keindahan alam berupa hutan bukit goa-goa, alam benteng peninggalan Jepang yang konon ada 25 benteng, dan pantai laut selatan. Wisatawan yang datang berkunjung biasanya mempunyai minat berziarah atau ingin bersemedi di petilasan atau makam atau goa-goa yang ada. Petilasan yang banyak dikunjungi dan dianggap keramat adalah Padepokan Jambe 5 dan Padepokan Jambe 7. Goa yang ada di sana setiap hari dikunjungi wisatawan untuk berziarah dengan tujuan yang beraneka ragam. Ada yang menginginkan pangkat, kemuliaan, kesehatan, ingin punya jodoh, usahanya lancar, dan sebagainya. Mata air Gunung Putri Bandung. Kalau kamu berlibur ke Bandung, ada baiknya mengunjungi Gunung Putri. Selain keindahan alamnya, buat kamu para jomblo, tempat ini amat tepat untukmu karena mata air yang ada di Gua Gunung Putri ini dipercaya mampu membuatmu jadi enteng jodoh. Menurut mitos yang beredar, para jombloan dan jomblowati yang meminum air yang keluar dari mata air Gua Gunung Putri ini dipercaya akan dimudahkan untuk mendapatkan jodoh yang diinginkan. Mata air ini amat bersih dan juga bening. Tapi kalau kamu ragu untuk meminum air dari mata air ini, kamu cukup membasuh muka saja. Air terjun Sekar Langit, Jawa Tengah. Tempat kita selanjutnya adalah air terjun Sekar Langit yang ada di Jawa Tengah. Tempat yang satu ini dipercaya sebagai tempat yang membantu kita untuk mendapatkan jodoh lebih mudah. Air terjun yang satu ini merupakan air terjun yang dipercaya oleh warga sekitar sebagai tempat para bidadari mandi, yang salah satu dari bidadari tersebut adalah Nawang Wulan yang akhirnya tidak bisa kembali ke Kahyangan karena selendang miliknya disembunyikan oleh Jaka Tarub. Menurut mitos yang beredar, air terjun ini mampu membuat para pengunjungnya terlihat semakin cantik, awet muda, enteng jodoh, dan bahkan sembuh dari berbagai macam penyakit. Namun tidak seperti tempat lain yang cukup dengan minum, mandi, ataupun mencuci wajah saja. Untuk mendapatkan jodoh, ada sebuah ritual yang harus dilakukan pada malam Jumat atau malam Selasa Kliwon dengan jalan bermeditasi ke arah timur laut dari tempat ini sembari membakar dupa ataupun kemenyan. Balai Petirtan di Taman Armada, Lombok. Saat ini, Lombok memang sedang berkembang dengan amat pesatnya dalam hal pariwisata, dan salah satu objek wisata yang ada di Lombok ini adalah Taman Armada. Taman Armada sendiri merupakan sebuah peninggalan Hindu zaman dulu. Nah, salah satu tempat di Taman Armada yang biasa membantumu untuk mendapatkan jodoh adalah Balai Petirtan. Konon air yang ada di Balai Petirtan yang terletak di sebelah kiri taman ini dipercaya bisa membantu para jombloan dan jomblowati menjadi enteng jodoh. Selain bisa membuat enteng jodoh, sumber air yang ada di dalam Balai Petirtan ini juga dipercaya bisa membuat awet muda dan murah rezeki. Kalau kamu ingin merasakan khasiatnya, cukup dengan membasuhkan air ke wajahmu saja. Nah, sahabat populer, demikianlah video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.